Yo mengatur aksinya agar terlihat seperti pembunuhan yang dilatar belakangi oleh perampokan, tetapi tidak ada yang dicuri sehingga membingungkan polisi. Nama Yo Yong-chol sempat menjadi sorotan dunia usai terbukti melakukan aksi pembunuhan terhadap 20 korbannya dengan cara yang sadis dan di luar akal sehat manusia. Yo Yong-chol lahir pada tanggal 18 April 1970 di Gochang, Jeonbuk. Beberapa tahun setelah kelahirannya, orang tuanya berpisah dan dia pindah ke Maposeol bersama ayahnya. Keluarganya hidup dalam kemiskinan, yang menjadi alasan mengapa dia diintimidasi dan menjadi korban bully di sekolah. Akibatnya, ia pun mulai membenci hingga memiliki dendam kesumat terhadap orang kaya. Ketika remaja, kehidupan Yo mulai tidak karuan dan mulai keluar masuk penjara. Pada tahun 1988, dia ditangkap karena kasus pencurian. Tahun 1991, dia melakukan pencurian lagi dan dijatuhi hukuman 10 bulan penjara. Bergeser ke tahun 1993, dia ditangkap pihak kepolisian karena kasus pencurian dan dijatuhi hukuman 8 bulan penjara. Yo kemudian terbukti bersalah karena menjual konten berbau pornografi anak pada tahun 1995. Ia juga dijatuhi hukuman 2 tahun penjara karena pencurian, pemalsuan, dan pencurian identitas pada tahun 1998. Pada tahun 1991, Yo menikahi pacarnya dan dikaruniai seorang anak dengan jenis kelamin laki-laki. Namun, pernikahannya itu tidak membuatnya kapok karena masih sering berurusan dengan pihak yang berwajib. Tepat tahun 2000, dia diciduk karena memperkosa seorang gadis berusia 15 tahun. Alhasil, dia dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Pada 27 Oktober, sang istri akhirnya menceraikannya dan Yo dibebaskan pada 11 September 2003. Pada 24 September 2003, Yo masuk ke rumah pasangan kaya. Sang pemilik rumah yang diketahui seorang profesor universitas bernama Lee Dok-soo ditusuk di leher dengan pisau oleh Yo Yong-chol. Dia dan istrinya kemudian dipukul sampai mati dengan palu. Yo mengatur aksinya agar terlihat seperti pembunuhan yang dilatar belakangi oleh perampokan, tetapi tidak ada yang dicuri sehingga membingungkan polisi. Tanggal 9 Oktober, Yo memaksa masuk ke rumah korbannya. Dia menghancurkan kepala seorang nenek dengan menggunakan palu andalannya. Istri pemilik rumah berlari menuruni tangga dan bertemu dengan pembunuh ibu mertuanya. Lalu Yo menendang perutnya dan bertanya apakah ada lebih banyak orang di rumah itu. Pemilik rumah berkata bahwa suami dan putranya ada di lantai atas. Yo kemudian melanjutkan aksi kejinya dengan memukul tengkoraknya dan berlari ke putranya yang memiliki keterbatasan. Yo memaksanya untuk berlutut dan memukulnya sampai mati. Pada hari itu, sang suami sebenarnya tidak ada di rumah. Pembunuhan lain terjadi pada 16 Oktober. Yo Jun-hee, istri seorang jutawan, diancam dengan pisau setelah Yo menerobos masuk ke dalam rumahnya. Sang pembunuh bertanya kepada korban, apakah ada orang lain di rumah? Ketika dia mengatakan bahwa tidak ada orang lain bersamanya, Yo menyeretnya ke kamar mandi dan memukulnya hingga tewas berlumuran darah. Tanggal 18 November, Yo kembali beraksi dengan membunuh pengurus rumah dan pemiliknya. Untuk menghilangkan jejak, Yo lalu membakar rumah tersebut. Tanggal 9 Februari 2004, Yo membunuh Chung Yong-dae, seorang pedagang kaki lima dan membakar mobil vannya. Lalu pada 16 Maret, dia dengan brutal mencekik Kwon Jin-hee, memotong-motong mayatnya dan membuang jenazahnya di jalan setapak dekat Universitas Sogang. Tidak cukup sampai di situ,
Yo bahkan membunuh pedagang kaki lima lainnya, An Jae-sun, pada 14 April dengan alasan menjual Viagra palsu kepadanya. Setelah banyaknya laporan kasus pembunuhan yang mengarah kepada Yo, ia akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Namun, ia sempat kabur dari tahanan sebelum akhirnya ditangkap kembali 12 jam kemudian. Yo pertama kali muncul di pengadilan pada tanggal 6 September 2004. Dia meminta maaf kepada keluarga korbannya, tetapi menyatakan bahwa dia tidak memiliki niat untuk menghentikan aksi pembunuhannya. 2 minggu kemudian, dia menyerang 3 hakim yang mengurusi kasusnya. Yo seharusnya muncul di pengadilan lagi pada 4 Oktober, tapi dia mencoba bunuh diri pada malam sebelumnya. Dia kemudian menyerang seorang penonton sidangnya 3 minggu kemudian karena telah mengutuknya dan kemudian setuju untuk tidak menimbulkan keributan lagi di ruang sidang. Setelah persidangan yang sangat panjang, Yo Yong Chul akhirnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati.